Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ayo, persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran. Jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan buku paket. Kita mulai aja pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari adalah salah satu nomor dalam atletik, yaitu jalan cepat. Tahukah kamu apa itu jalan cepat? Ya, jalan cepat termasuk salah satu cabang olahraga atletik yang tidak jauh beda dengan olahraga lari. Olahraga jalan cepat disebut dengan istilah race walking. Kita bahas tentang sejarah jalan cepat. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak tahun 1956 dipertandingkan dalam olimpiade. Tetapi pada olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Sejarah jalan cepat di Indonesia sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik yakni pada tahun 1978. Jarak yang diperlombakan di Indonesia yakni untuk wanita 5 km dan 10 km, sedang untuk pria 10 km dan 20 km. Perbedaan jalan dan lari. Jalan cepat. Pada gerakan jalan cepat, selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu kontak dengan tanah. Lari. Pada gerakan lari, ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu, kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama saat setiap langkah, kaki yang bergerak maju, pejalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan atau tidak bengkok di lutut untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Teknik jalan cepat. Teknik jalan cepat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Teknik start jalan cepat. Teknik start jalan cepat dilakukan dengan cara start berdiri. Karena start dalam jalan cepat tidak memiliki pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Start berdiri. Sikap start berdiri menggunakan aba-aba bersedia dan aba-aba ya. Pada aba-aba bersedia, peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri dengan badan agak condong ke depan dan kedua tangan rileks. Pada aba-aba ya atau tembakan pistol, segera langkahkan kaki kanan ke depan. Amatilah video start berdiri berikut ini. Teknik melangkah jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat saat melangkah sebagai berikut. 1. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan, lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, lutut menjadi lurus.
kemudian menapak ke tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan dengan ayunan kaki tersebut, kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. 2. Kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan. Sikut dilipat lebih kurang 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Lebih jelasnya, lihatlah gambar dan video berikut ini. Silahkan amati dengan seksama. Tiga, teknik finish jalan cepat. Teknik jalan cepat yang terakhir adalah memasuki garis finish. Sikap badan ketiga akan memasuk garis finish adalah jalan terus hingga memasuki finish. Ketika jarak mencapai 5 meter, maka peserta hendaknya mengendorkan kecepatan. Hal ini bertujuan agar posisi kaki tidak melayang. Oleh sebab itu, pemindahan berat badan dari kaki satu ke kaki lainnya harus jelas pada gerak panggul. Amatilah video memasuki garis finish berikut ini. Fase-fase jalan cepat. 4 fase jalan cepat yaitu terdiri dari 1. Fase tumpuan kedua kaki, 2. Fase tarikan, 3. Fase relaksasi, dan keempat, fase dorongan. 1. Fase tumpuan dua kaki. Fase tumpuan dua kaki jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. 2. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. 3. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Perhatikan gambar dan video berikut ini. Dua, fase tarikan. Gerakan fase tarikan kaki jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. 2. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. 3. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penompang. Lihatlah gambar dan saksikan video berikut ini. Yang berikutnya adalah nomor 3, fase relaksasi. Fase relaksasi jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. 2. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. 3. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Perhatikan gambar dan amati video berikut ini.
Berikutnya, kita masuk pada nomor 4. Fase dorongan. Fase dorongan kaki jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. 2. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju diluruskan. 3. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama maju searah, memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. 4. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris atau wajar berlawanan dengan kaki. Lihatlah gambar dan saksikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, itulah fase-fase dalam jalan cepat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peraturan jalan cepat. Peraturan jalan cepat. 1. Pada saat melangkah, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. 2. Didiskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh A. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. B. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pada perlombaan jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau di lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika dilaksanakan di jalan raya, peserta harus mencopot nomor dada dan segera keluar meninggalkan perlombaan. 3. Biasanya peserta pada perlombaan jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Bila berbuat lagi, maka akan langsung didiskualifikasi. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang jalan cepat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selamat belajar, selamat berlatih. Bapak akhiri perjumpaan hari ini sampai di sini saja. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.